Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Tanjung Priok, Bapak Dr. Alia Maulana Hakim. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati Ketua Kadin Pemprov DKI, Ibu Diana Dewi kalau saya ya. Siang Ibu. Ketua Kadin Jakarta Utara Bapak Dr. Haji Sulkona Ali. Luar biasa Pak tadi sambutannya. Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Bapak Insinyur Subagio. Sebagian yang akan saya utarakan ternyata sudah Bapak bahas tadi Pak, terkait ekosistem logistik. Karena saya punya pengalaman waktu saya jadi Danbus Kapla di Batam, itu yang diimplementasikan oleh Kemenko Marves dan sekarang sudah berjalan. Terus kemudian berikutnya adalah tamu undangan yang tergabung dalam Forum Kota Jakarta Utara. Ada Pak Frega, Kolonel Frega mungkin yang mewakili, terus kemudian dari Kapolres Jakarta Utara dan dari Kapolres Labuan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini adalah kita tidak hentinya selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai dengan saat ini kita diberikan anugerah yang begitu besar, anugerah kesehatan, anugerah semangat, anugerah kesuksesan sehingga kita semua dapat berkumpul di sini. Berikutnya juga saya menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan dalam forum yang tadi dari Bapak Ketua Otoritas Pelabuhan sangat strategis, yang memang strategis sekali. Bahwa barometernya ekonomi Indonesia salah satunya diantaranya adalah di Pelabuhan Tanjung Priok. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan ini, saya izin memperkenalkan diri sama dengan Kepala Otoritas Pelabuhan. Saya juga baru 2 minggu ini menjabat sebagai Pangkoli Lamir. Nama saya Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan. Saya lulusan dari AL 93. Terus kemudian saya sudah berkeluarga, pastilah sudah berkeluarga. Masa sampai jenderal masih bujangan, tidak mungkin lah. Dan anak 2, anak yang pertama perempuan dan suaminya juga tentara, tapi perwira berangkatan laut pada takut mungkin kadang saya, sehingga suaminya angkatan udara dan sebagai penerbang tempur di Skadron 21. Terus anak yang kedua lahir tahun 2000. Anak saya ini lahir, saya sudah jadi komandan kapal. Jadi bayi merah, istri saya kegiatan Jala Sinastri dititipkan di kapal. Sampai saya melaksanakan sea trial, bayi merah itu saya bawa dari mulai lahir sampai dengan lulus SMA. Alhamdulillah Angkatan Laut memberikan kesempatan saya sebagai komandan KRI. Sehingga ya mindsetnya setiap kalau ditanya dia mau jadi apa? Jadi komandan juga. Sampai dia SMA tetap pengen jadi Angkatan Laut. Ya sudah, sekarang alhamdulillah sudah menjadi perwira dinas di salah satu kapal fregatnya Angkatan Laut di Armada Timur ya. Jadi itu dan penugasan saya lahir penugasan pertama di Armada Timur. Terus kemudian tahun 2000 sampai 2017 saya sebagai komandan KRI. Saya pernah menjadi komandan Satgas Maritim Task Force pasukan perdamaian PBB di Lebanon di Unifil. Terus kemudian berbagai penugasan baik dalam dan luar negeri, sehingga dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya diberikan kesempatan sebagai Panglima Lamir. Suatu kebanggaan bagi Korps Pelaut diberikan kesempatan menjadi Panglima. Dan tentunya mohon doa restu kerjasama dari bapak-bapak semuanya dalam mengemban tugas. Tadi disampaikan bahwa saat ini ya sinergitas dan kolaborasi itu dipentingkan. Sehingga tadi disampaikan kenapa starting point kalau saya bilang pukul di aspek mana, pukul di paparan atau di mana, saya begitu jadi Panglima melaksanakan latihan melalui tugas tempur dan melibatkan komponen cadangan dan komponen pendukung. Saya sampaikan terima kasih, mungkin pihak-pihak yang ada di sini juga terlibat dalam kegiatan tersebut.
dari ADRI, dari kepolisian, dari AIRU, dari PELNI, dari otoritas pelabuhan, kita menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa sinergitas dalam pembangunan nasional sudah kita laksanakan. Bahkan itu adalah amanah yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat Rapim TNI Polri di Kementerian Pertahanan, bahwa sinergitas, integritas, kolaborasi antara TNI Polri dengan kementerian lembaga dalam rangka mempercepat pembangunan nasional itu mutlak dibutuhkan. Nah, kemarin begitu saya diangkat menjadi Panglima, amanah itu langsung saya laksanakan dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dari Bapak Kapolri dan sebagainya, karena sudah bisa melibatkan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam suatu formasi pertempuran. Memberikan gambaran bagaimana kontribusi dari komponen cadangan dan pendukung dalam pertahanan negara. Itu yang pertama. Kalau tadi kenapa kok dilibatkan? Itu baru pukulan pertama, Pak. Masih ada pukulan-pukulan lanjutannya lagi. Dan tentunya kita memberi nasional kepada atasan kita kalau kita bisa berkolaborasi. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan yang sektoral, tetapi yang lebih besar lagi itu kepentingan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya memiliki mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Tahun 2015, syukur alhamdulillah saya berlayar dari Inggris, dari Barrow Furnace ke Portland, terus kemudian Samudra Atlantik, belok kiri masuk ke Gibraltar, masuk ke Mediterania, terus kemudian ke Tulisan Suez, Laut Merah, perairan Arab, terus kemudian Samudra Hindia di Indonesia, dan melewati sejumlah samudra maupun pelabuhan-pelabuhan internasional. Terus kemudian saya 1 tahun berada di Lebanon melaksanakan kegiatan sebagai pasukan perdamaian, dan alhamdulillah 2/3 dari bumi ini sudah pernah saya kencini. Namun pengalaman yang bisa saya ambil, saya sangat bersyukur. Mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukir negara kita ini dalam kondisi bahagia. Kenapa demikian? Negara kita luar biasa. Setelah yang saya katakan tadi, 2/3 dari belahan bumi ini pernah saya singgahi, kita bisa bandingkan betapa bersyukurnya kita. Betapa bersyukurnya kita berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita jadi connectingnya, kita jadi penghubungnya. Negara kita dengan aneka sumber daya alam yang begitu melimpah yang tidak dimiliki semua negara di dunia ini. Keunggulan demografis penduduk kita, keunggulan geografis, posisi yang sangat strategis sekali, keunggulan sumber daya alam, keunggulan sumber daya manusia. Kalau kita sinergis, kita bersatu padu, bukan suatu hal yang mustahil, Indonesia akan menjadi salah satu negara besar. Saya 2 tahun di Batam sebagai Danus kami. Tidak kurang dari 85.000 kapal melintas di Selat Singapura, di Selat Malaka. Keuntungan ekonomi yang bisa kita ambil baru 5%. Selebihnya diambil oleh Singapura. Sehingga pada saat itu saya ditunjuk karena saya sebagai praktisi di lapangan, melihat kira-kira kekurangan daerah itu dukungan. Kemenko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengadakan seminar, dan saya ditunjuk sebagai salah satu narasumbernya, sebagai pembicara. Saya menyampaikan rebut kembali ekonomi maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kembali dari semua potensi yang ada di Selat Malaka, Selat Singapura, itu baru 5% yang masuk ke dalam kita, ke dalam memberikan kontribusi ekonomi terhadap kita. Sangat ironis sekali.
Saya melihat setiap hari patroli kapal-kapal super carrier, very large, carrier, container itu semakin besar. Saya sampaikan pada kesempatan itu, sampai dengan kiamat, pelabuhan internasional Batam tidak akan memiliki nilai kompetitif dengan Indonesia. Saya sampaikan apa faktor-faktornya. Singapura pintar. Di depan pelabuhan internasional Batam, Batu Ampar itu ada kabel laut internasional. Kedalamannya hanya 12 meter. Sekarang super carrier, kontainer berapa? Sampai 25 meter. Jadi tidak mungkin yang namanya pelabuhan internasional Batu Ampar itu digunakan bisa menyaingi pelabuhan yang ada di Singapura. Terus di situ saya sampaikan sekarang dalam seminar itu alternatif beberapa pelabuhan yang mungkin bisa dibangun dan bisa bersaing secara global. Batam menjadi salah satu feeder logistik internasional, ekosistem logistik global, not only regional atau nasional, tapi global. Potensi itu ada di sini, di depan mata kita. Potensi ini ada di Tanjung Priuk, Pak. Jadi Tanjung Priuk ekonomi, dan kita berharap bahwa mulai saat ini ke depan mari kita bersatu padu, mari kita bersinergi